Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 14. Saya akan membacakan bagi kita. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bisakah kita membayangkan jika seseorang atau kita sedang berjalan mendaki gunung? Di awal perjalanan, jalannya tampak mudah. Cuaca cerah, semangat masih tinggi, keadaan masih mendukung kita untuk berjalan. Tetapi di dalam perjalanannya, ketika medan yang kita hadapi mulai terjal, kabut mulai turun, dan hujan mulai deras mengguyur, rasa lelah dan ragu mulai muncul. Sehingga dalam situasi seperti itu, kita dipaksa harus memutuskan apakah terus berjalan karena percaya pada petunjuk arah yang telah dipelajarinya, atau berhenti karena keraguan menguasai hati. Kira-kira apa yang akan kita ambil? Refleksi ini adalah gambaran kehidupan orang percaya di tengah-tengah dunia saat ini, di tengah dunia yang memperlihatkan keadaan yang sulit. Dan Paulus dalam surat terakhirnya sebelum mati sebagai martir, menulis kepada anak rohaninya Timotius. Ia tahu bahwa zaman memperlihatkan keadaan yang buruk, semakin jahat, pengajaran palsu makin marak, tekanan terhadap orang percaya juga akan bertambah. Maka dalam konteks dan latar belakang demikian, Paulus berkata, "Tetapi engkau tetaplah berpegang pada kebenaran, tetapi engkau tetaplah bertekun." Frasa ini dalam bahasa Yunani memiliki arti agar kita tetap teguh, mempertahankan posisi yang kita miliki dengan setia. Paulus meyakinkan, mendorong Timotius untuk tetap berdiri teguh dalam apa yang ia pelajari sejak kecil di dalam firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, Timotius bukan orang asing di dalam pembelajaran Alkitab. Dalam ayat selanjutnya, ayat berikutnya, ayat 15, dikatakan bahwa Timotius telah mengenal kitab suci sejak ia masih kecil. Ibunya Eunike dan neneknya Louis telah menanamkan dasar iman yang kuat sejak awal kepadanya. 2 Timotius 1 ayat 5. Paulus mengatakan, jangan abaikan itu. Jangan abaikan pengajaran yang baik yang telah engkau terima. Jangan tukar kebenaran yang telah engkau terima dengan kebohongan atau tawaran zaman ini. Jangan lepaskan imanmu hanya karena keadaan menjadi lebih sulit. Sobat Kairos, penguatan yang diberikan kepada Timotius juga penguatan kepada kita. Dengan pesan ialah ketika dunia mempertontonkan dan memperlihatkan keadaan yang sulit, tetapi ketika firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu dituntun hidup di dalam keyakinan kepadanya, tetap menuntun hidup orang percaya. Kita hidup di zaman yang hampir sama seperti Paulus gambarkan, penuh kebingungan dalam moral, relativisme, kebenaran, dan tantangan iman terhadap orang-orang Kristen. Bagaimana hal-hal buruk dan hal-hal baik dipertontonkan sama di dalam media-media. Tetapi dalam situasi ini, kita diteguhkan kembali di dalam panggilan kita, agar panggilan kita adalah tidak larut dalam arus, tetap teguh pada kebenaran yang telah kita pelajari dari firman Tuhan.
Ketika kita tetap mendengar firman-Nya, kiranya itulah yang menuntun kita untuk mengenal dan melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Orang percaya tidak lagi bingung akan tujuan hidupnya. Ia tahu bahwa Allah adalah sumber hidupnya dan di dalam Dia ada tujuan dan panggilan yang hidup bagi manusia. Kemudian pesan bagi kita, iman dikuatkan di dalam kedinian. Iman yang kuat dibentuk sejak dini. Ketika kita mengingat orang tua, seperti Timotius, bagi orang tua pelajaran dari Timotius adalah pentingnya membangun pondasi rohani bagi anak-anak sejak kecil. Orang tua harus menopang, mengingatkan dan membimbing anak-anak di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditanamkan sejak dini akan menjadi penopang mereka, penuntun dan pembimbing mereka saat anak-anak tersebut berada di dalam badai kehidupan yang akan mereka hadapi. Bagi yang masih muda, bagi yang masih terus harus di dalam tuntunan, penting sekali untuk menggali dan membangun iman sedalam mungkin, bukan hanya yang diwariskan keyakinan kita, tetapi karena keyakinan kita secara pribadi adalah keyakinan yang dituntun di dalam kebaikan-kebaikan, nasihat dan firman Allah yang baik kepada kita. Menghormati didikan dan nasihat orang tua, mendengar firman Tuhan, karena dari situlah kita tahu dengan benar bimbingan Allah yang penuh kasih bagi setiap orang, yang kemudian kita juga diajak untuk mengenali siapa pengajar kita. Di sini Paulus menekankan bahwa Timotius tahu siapa yang mengajarnya. Itu artinya ia melihat teladan yang hidup di dalam pengajarnya. Keteladanan hidup guru sangat berpengaruh. Kita pun perlu diajak untuk bijaksana dan berhikmat melihat figur yang kita tiru, untuk memilih siapa yang kita ikuti. Tetapi pada hari ini kita diajak, carilah pengajaran yang sesuai dengan firman, kebaikan dan kehendak Allah. Bukan hanya yang menarik hati, bukan hanya yang populer, tetapi di tengah dunia yang berubah cepat menawarkan kepopuleran, kiranya iman yang sering digoyahkan tidak tergoyah untuk itu. Mari kita ingat dan kita renungkan kembali bahwa nasihat sederhana namun kuat ialah pada hari ini kita diajak. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yang engkau yakini. Bertekunlah dalam apa yang telah engkau pelajari dan apa yang telah engkau yakini di hatimu. Kiranya Tuhan menuntun, memanggil kita bukan hanya untuk percaya di awal saja, tetapi juga untuk bertahan sampai akhir. Iman bukan perlombaan cepat atau memperlihatkan berkat saja, tetapi ada di dalamnya kesabaran, ketekunan, dan keteguhan yang menuntun kita untuk mencapai garis akhir dengan setia. Sobat Kairos, kiranya firman ini meneguhkan kita. Sobat Kairos, selamat beraktivitas, teruslah bekerja dan berbuah. Amin.